semua DC lapangan pinjol melakukan investigasi kepada nasabah yang galbay pinjol. Hati-hati pengguna aplikasi pinjol ilegal atau yang sudah galbay. DC akan melakukan investigasi kepada nasabah yang galbay pinjol. Dalam video ini gue akan membahas seputar teror dari pinjaman online. Dan gue dapatkan informasi juga nih bro, bahwa DC akan melakukan investigasi kepada nasabah yang galbay pinjol. Nah, pembahasannya ini agak sedikit panjang karena akan gue rincikan dan gue akan jelaskan dan gue akan berikan informasinya khusus para pecinta galbay pinjol. Namun sebelum gue akan masuk ke dalam topiknya, teman-teman nanti dengarkan, perhatikan dari awal sampai akhir agar teman-teman paham dan tidak gagal paham. Terutama Anda sudah tahu nih langkah apa yang terbaik untuk kedepannya Anda galbay pinjol. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol, channel yang membahas edukasi galbay pinjol, channel yang memberikan tips trik galbay pinjol, channel yang memberikan informasi seputar pinjaman online legal atau ilegal atau DC lapangan pinjol. Oke, dalam topik kali ini gue akan membahas dan gue akan memberitakan dan gue akan memberikan informasinya bahwa DC akan melakukan investigasi kepada nasabah yang galbay pinjol. Teman-teman jangan takut dulu, dengarkan, perhatikan karena akan gue berikan beritanya, karena akan gue berikan solusinya yang terbaik bagi teman-teman para pecinta galbay pinjol ini. Oke, di sini akan gue tampilkan sebuah dokumentasi, mungkin nggak terlalu panjang, mungkin nggak terlalu lama ya bro, tapi teman-teman bisa simpulkan sendiri saja. Di sini gue dapatkan sebuah laporan dari member gue yang di dalam grup WA. Dia mengupload sebuah informasi di dalam laporan teror di Tus Pinjol ini. Teman-teman perhatikan ini baik-baik ya, dan dia mendapatkan sebuah kiriman email dari orang yang tidak dikenal dan juga dia tidak tahu ini dari aplikasi pinjol mana karena si pengirimnya ini melakukan pesan chat di email secara anonim. Orang yang tidak diketahui, orang yang tidak bisa diidentifikasi. Teman-teman perhatikan, isi emailnya tuh seperti ini. Mungkin yang nggak ngerti pasti bakalan takut banget nih bro. Isi emailnya teman-teman bisa perhatikan bahwa DC-nya mengirimkan sebuah gambar dan di mana tulisannya itu ada sebuah objeknya KTP tapi di blur dan dia ada tulisan kayak mau nulis ya, dan di bawahnya lagi tuh ada deskripsinya atau captionnya. Teman-teman gua akan bacakan dan dengarkan demi kelengkapan berkas pada saat tim lapangan yang selanjutnya akan melakukan penagihan tahap kedua, yaitu penagihan di rumah. Jadi tim kami nanti akan investigasi dari sisi kependudukan, yaitu akan coba verifikasi data Anda di pihak setempat dan sekalian izin lapor sebagai semestinya tamu datang ke wilayah orang lain. Nah dari sini pun kalimatnya sudah gue baca nih bro. Apa ini dari pom bensin di titik area kantor kecamatan sesuai Anda tinggal siapkan dana cash untuk pembayaran dengan tim lapangan kami atau pembayaran secara TF jam 10 pagi 10.00 sebelum konsekuensinya kami jalankan. Nah dari sini akan gue jelaskan, akan gue rincikan agar teman-teman bisa membaca sebuah teks teror DC arahnya tuh kemana ya. Nah dia menampilkan sebuah gambar. Oke, objek ini kalian bisa asingkan saja karena visual gambar ini hanya untuk teman-teman merekam ke dalam pikiran teman-teman, makanya ditampilkan sebuah objek visual gambar. Nah selanjutnya teman-teman juga harus tahu, Anda harus pegang dasarnya dulu nih bro. DC lapangan pinjol dengan Dash Collection, mereka itu berbeda jalurnya, berbeda tugasnya, dan mereka tidak saling kenal.
Jadi, kalau misalkan desk collection ini menyerahkan sebuah tugas kepada DC lapangan, maka sangat jelas sekali si desk collection ini mengalami kerugian, bro. Itu satu dasarnya kalian pegang. Dia tidak saling kenal, dia tidak tahu gitu kan. Tidak ada koordinasi, tidak ada, bro. Tidak saling kenal juga gitu. Dan beda tugas. Oke, dari situ dasarnya kalian sudah pegang. Nah, selanjutnya teman-teman, kalian juga perhatikan ada beberapa kalimat yang teman-teman lihat dia akan melakukan investigasi dari sisi kependudukan. Nah, teman-teman, ketika Anda melihat sebuah kalimat ini, DC ini bukan tugas DC, bro. DC itu hanya untuk menagih, tidak ada melakukan investigasi dari sisi kependudukan. Emangnya Anda membuat KTP? Emangnya Anda teroris? Bukan, bro. Jadi tugas DC ini teman-teman harus pegang dasarnya. DC itu tugasnya menagih. Menagih. Ya, mereka tidak ada skill ke sana, tidak ada skill ke sana. Tidak ada wewenang juga dia ke sana. Dia hanya untuk melakukan penagihan. Penagihan di rumah ataupun penagihan melalui telepon ataupun chat WhatsApp. Nah, dari sisi sini pun sudah jelas sekali bahwa chat ini hanya untuk menakuti teman-teman. Menakuti dan juga menghancurkan mental Anda. Menghancurkan mental Anda gampang sekali dikirimkan sebuah visual gambar yang mungkin Anda nggak ngerti, langsung terekam di dalam pikiran teman-teman. Dan juga ada kalimat kata-kata investigasi, verifikasi pendudukan. Nah, ini kan teman-teman nggak ngerti akan terekam dalam pikirannya dan akhirnya mentalnya down. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah pegang dasarnya, teman-teman pasti bakalan ngakak sekali. Kalimat terakhirnya, dia meminta TF, ya bro. Di sini juga sudah kelihatan, 3 poin ini sudah kelihatan. Dan dia minta TF, minta transferan. Nah, artinya apa? Dia ini meminta loh, dia ini meminta gitu lah. Meminta, sudah jelas sekali meminta. Tapi kenapa dia harus menggunakan embel-embelnya, yaitu mengirimkan sebuah visual gambar, terus memberikan sebuah kalimat investigasi kependudukan, nah verifikasi data, ini lucu gitu loh bro ya. Ada 3 poin ini yang mungkin Anda ngakak sekali. Dan lebih parahnya lagi, DC ini, ya yang didugain dari DC pinjol, si DC ini tidak menyebutkan dari aplikasi pinjol mana. Tapi, ini bisa terciri, ya diduga ini dari DC pinjol legal OJK. Karena ciri-ciri teror pinjol ilegal, dia selalu tidak akan membawa nama aplikasinya bro. Kalau teror pinjol ilegal, baik dia sebar data, baik dia ancaman, pasti dia membawa nama aplikasinya. Namun ini orang secara anonim melakukan teror, ancaman yang menakutkan, tidak membawa nama perusahaan pinjol. Sudah jelas sekali, ini arahnya siapa dia. Intinya dia diduga dari DC pinjol legal OJK. Tapi teman-teman juga harus tahu, merasa gak sih kalau gue ini punya tunggakan di aplikasi pinjol legal? Kalau Anda punya, udah jelas sekali arahnya tuh ke sana. Jadi teman-teman galbaikan saja bro. Mereka nagihnya dengan cara bohong, cara nipu, cara hoax, menyebarkan berita bohong, menghancurkan psikis Anda, menghancurkan mental Anda. Digalbaikan saja. Anda nggak usah takut resiko galbay di pinjol legal OJK. Hanya BI checking, hanya slik OJK saja bro. Kalau soal masalah datang sama DC lapangan, teman-teman nggak usah takut. Mereka tuh kerja gitu loh. Mereka tuh kerja. Kalau kerjaan dia jelek, maka dia tidak mendapatkan insentif, bonus, dan gaji. Makanya teman-teman harus tahu itu. Kalau teman-teman sudah tahu itu, Anda galbay sama saja membuat derita si DC, membuat susah DC. Nah teman-teman jangan takut, Anda diteror, Anda dihina, Anda disebar teh, cukup lakukan galbay saja. Galbay secara serempak agar pinjol di Indonesia ini hancur dan hancur sehancurnya. Pastinya teman-teman berharap pinjol di Indonesia ini punah. Iya, itu kan harapan Anda. Tapi kalau Anda masih rajin, saudara Anda masih rajin bayar pinjol, saudara Anda masih rajin bayar paylater, rekan-rekan terdekat Anda itu masih rajin bayar paylater atau pinjol, jangan berharap pinjol itu bisa punah. Karena orang sekeliling Anda aja masih merawat pinjaman online. Tetap teman-teman konsisten
untuk laksanakan galbenya sampai tuntas agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan, korban mental, korban kejiwaan, dan juga korban bunuh diri. Itu hentikan semua dengan cara galbe serempak. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.